Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum min nahwihi fa min azimi sya'nihi lam tahwihi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Setia Alhaliyah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan yang terakhir bahasa asing. Begitupun persamaan dan perbedaan antara bahasa-bahasa tersebut. Untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing yang diampu oleh dosen Pak Hasan Syaifullah MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu bahasa. Apa bahasa itu? Bahasa merupakan suatu alat utama untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Dalam arti alat di sini ialah untuk menyampaikan suatu pikiran, gagasan, atau konsep atau perasaan. Nah, bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi serta sebagai sarana adaptasi atau berinteraksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah bahasa ibu. Apa itu bahasa ibu? Sering sekali bukan kita mendengar istilah bahasa ibu? Nah, bahasa ibu ialah bahasa yang pertama kali dipelajari secara ilmiah dari ibu, keluarga, maupun sanak saudara oleh si anak tersebut. Kita ambil contoh. Si A dilahirkan di Jakarta dan dia berasal dari Subang dan berbahasa Sunda. Lalu si ibu mengajarkan kepada si anak berbahasa Sunda. Kenapa si ibu mengajarkan si anak berbahasa Sunda? Karena itu adalah bahasa ibu. Bahasa ibu itu bisa disebut juga sebagai bahasa pertama. Pembahasan yang kedua yaitu bahasa kedua. Apa sih bahasa kedua itu? Bahasa kedua ialah bahasa yang didapatkan atau dipelajari dari pergaulannya di masyarakat luar. Misalnya, si Fajar berasal dari Indramayu dan dia berbahasa Jawa. Kemudian si Fajar bersekolah lalu diajarkan oleh ibu guru berbahasa Indonesia. Nah, itu yang dinamakan bahasa kedua. Bahasa kedua itu ialah bahasa yang diajarkan setelah bahasa ibu. Fahimtum? Yang ketiga ialah bahasa nasional. Bahasa nasional ialah bahasa yang diangkat oleh suatu bangsa sebagai suatu identitas kenasionalan bangsa tersebut. Misalnya, bahasa nasional di negara Indonesia adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukannya sebagai bahasa nasional dimulai sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan yang terakhir ialah bahasa asing. Bahasa asing ialah bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu, di mana bahasa tersebut harus diajarkan. Contohnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing oleh negara Australia. Begitupun sebaliknya. Adapun perbedaan dari semua bahasa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah pemerolehannya. Nah,
Pemerolehannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah segi kompetisi. Kompetisi ialah tata bahasa yang tanpa diperoleh dan dipelajari. Contohnya, bahasa ibu dan bahasa kedua. Yang kedua yaitu performansi. Performansi ialah cara penggunaan bahasa seseorang secara baik dan benar, seperti bahasa asing dan bahasa nasional. Perbedaan yang ketiga ialah dialek. Nah, di setiap kampung, di setiap desa, di setiap daerah, di setiap kota, bahkan sekalipun di negara, pasti memiliki dialek atau bisa disebut juga logat yang berbeda. Pasti paham kan logat itu apa? Nah, yaitu logat. Perbedaan yang terakhir ialah wilayah. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan wilayahnya. Dan sekarang kita akan membahas persamaan semua bahasa. Persamaan semua bahasa terbagi menjadi 6. Yang pertama ialah praktek. Nah, praktek adalah syarat wajib untuk memperoleh maupun pembelajaran bahasa. Yang kedua ialah memiliki tujuan. Yang ketiga ialah memiliki bunyi. Dan yang keempat ialah memiliki komunitas. Yang kelima ialah mempelajari kaidah-kaidah bahasa. Dan yang terakhir ialah persamaannya sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi kepada individual yang lain. Baiklah, sekian dari saya. Kurang sekurang-kurangnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa'i.